Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 3 Kampus Cengkareng izin mempresentasikan mengenai hasil review jurnal manajemen resiko kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naya Fazaro dengan NIM 64231927. Perkenalkan, saya Nazatul Azomi dengan NIM 64234098. Perkenalkan, nama saya Weni Yunitasari dengan NIM 64232119. Perkenalkan, saya Olga Rata Permana dengan NIM 64232026. Jurnal pertama yang kami review adalah berjudul Analisis Strategi Manajemen Resiko Investasi Studi Kasus pada PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Simori. Penulis jurnal ini adalah Noni Ardian, Rena Wijayanti, dan Ade Saptomo. Sumber jurnal ini adalah Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen atau disingkat JKPM, volume 2, nomor 4 pada bulan Oktober 2024, halaman 410 sampai 420. Penerbitnya adalah Universitas Pakuan. Tujuan penelitian dari jurnal pertama ini adalah menganalisis strategi manajemen risiko investasi PT Cimori dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar. Lalu mengidentifikasi tahapan manajemen risiko seperti identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi, serta menjelaskan kontribusi strategi risiko terhadap keputusan keuangan dan stabilitas investasi perusahaan. Lalu variabel penelitian pada jurnal satu itu adalah yang pertama variabel independennya atau X-nya adalah strategi manajemen risiko investasi yang dimana terdiri dari 4 indikator utama. Yang pertama ada identifikasi risiko, itu mengenali sumber risiko seperti harga bahan baku, kurs, pasar, kebijakan. Lalu ada analisis risiko, menilai dampak dan kemungkinan risiko, evaluasi risiko, menentukan prioritas risiko, dan mitigasi risiko, tindakan pengendalian seperti diversifikasi, kontrak jangka panjang, dan hedging. Lalu untuk variabel dependen atau variabel Y-nya adalah kinerja dan stabilitas investasi, di mana kinerja dan stabilitas investasi ini terbagi menjadi 3, ada stabilitas pengembangan investasi, lalu efisiensi modal kerja, dan pertumbuhan nilai aset. Hubungan variabel, strategi manajemen risiko yang tepat meningkatkan stabilitas keuangan dan kepercayaan investor. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazila. Metodologi penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus PT Cimori, penelitian berfokus pada pemahaman mendalam proses manajemen risiko, bukan analisis statistik. Adapun jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan strategi dan implementasi risiko investasi. Objek dan studi penelitian, objek strategi manajemen risiko investasi PT Cimori dan subjeknya manajemen keuangan, divisi risiko dan pihak terkait pengambilan keputusan investasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori telah menerapkan strategi manajemen risiko investasi dengan efektif dan terintegritas pada seluruh kegiatan bisnisnya. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi risiko, mitigasi, serta pengendalian berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Strategi yang diterapkan, diversifikasi produk dan pasar, kontrak jangka panjang dengan pemasok, hedging nilai tukar, audit risiko, dan pengendalian internal berkala. Jurnal 2, yaitu judul penerapan manajemen risiko manajemen COSO Enterprise Risk Management Framework Integrate pada PT Alpanet. Nama jurnalnya Jurnal Ilmu Komputer, volume dan halaman volume 8 nomor 2 halaman 66 sampai 72 tahun 2022, penulis Rahmat Rian Hidayat, Saruni Dwi Swati dan penerbitnya Universitas Mercu Buana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Weni Yunitasari. Jurnal 2, tujuan penelitiannya itu yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengetahui dan mengidentifikasi risiko di PT
planet, terutama unit tes TI. Yang kedua itu penerapan kerangka COSO IRM, menerapkan COSO intervensi risk management untuk sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Ketiga itu pengembangan kebijakan manajemen risiko, menyusun kebijakan manajemen risiko yang jelas dan dapat diimplementasikan. Keempat, meningkatkan kesadaran risiko, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang manajemen risiko. Kelima, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Dan yang keenam, rekomendasi untuk praktik manajemen risiko, yaitu memberikan rekomendasi praktis untuk manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan. Untuk variabel yang digunakan jurnal 2 itu, penelitian ini menggunakan variabel manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi dan respon risiko, serta indikator kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi. Kerangka sesuai IRM diterapkan untuk manajemen risiko, meliputi elemen seperti lingkungan internal dan penilaian risiko. Tingkat risiko di PT Alphanet diukur melalui kategori risiko, sementara kesadaran budaya risiko ditinjau dari pemahaman dan partisipasi karyawan. Kebijakan manajemen risiko berfungsi sebagai pedoman dan penggunaan teknologi informasi dinilai dari efektivitas dan risiko terkait. Analisis hubungan antar variabel menunjukkan saling keterkaitan yang berdampak pada kinerja perusahaan. Next, Jimmy. Untuk metodologi penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap penerapan manajemen risiko di PT Alphanet. Tahapan penelitiannya ini mengidentifikasi masalah dalam manajemen risiko di fungsi TI melalui wawancara dan observasi dan mengkaji literatur terkait serta data dari dokumen dan laporan. Analisis dilakukan dengan kerangka COSO IRM mencakup 8 elemen. Hasilnya menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi PT Alphanet dan merekomendasikan perbaikan kebijakan manajemen risiko. Untuk sumber datanya sendiri, data penelitian ini berasal dari wawancara dengan manajemen dan karyawan, observasi proses operasional, dan dokumen internal perusahaan. Analisis datanya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar variabel yang relevan dalam konteks manajemen risiko. Next. Hasil penelitian jurnal 2, penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi oleh PT Alphanet, terutama di unit TI, termasuk resiko operasional, reputasi, dan keamanan data yang sebagian besar dikategorikan sebagai resiko rendah. Proses penilaian menggunakan risk register menunjukkan bahwa risiko operasional memiliki dampak signifikan, namun relatif mudah dikelola. Meskipun kerangka sesuai IRM telah diterapkan dengan baik, terdapat tantangan dalam membangun budaya sadar risiko di kalangan karyawan, yang menunjukkan perlunya program pelatihan lebih intensif. Kebijakan manajemen risiko yang telah disusun masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan dipahami oleh semua karyawan. Risiko termasuk peningkatan kebijakan manajemen risiko, penguatan pelatihan, serta pembentukan sistem informasi manajemen risiko berbasis web dan unit manajemen risiko independen. Dengan manajemen risiko yang lebih baik, PT Alphanet diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar perbankan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aulia Ratna Permana. Selanjutnya, Jurnal 3, judul Perancangan dan Penerapan Sistem Manajemen Risiko pada UMKM Menantea Mitra 2, nama jurnal, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara atau JPKMN, volume dan halaman. Volume 3, nomor 22, halaman 1860 sampai 1866. Tahun 2003, penulis Hendri Setiawan, Nasar Buntu Laulita, dan penerbit Universitas Internasional Batam. Selanjutnya ada tujuan penelitian jurnal 3.
A. Melakukan sebuah pencatatan potensi risiko yang bisa terjadi di dalam bisnis yang berurusan dengan makanan dan minuman yang bisa membahayakan karyawan dan customer. B. Menciptakan sebuah sistem pencatatan kejadian yang terjadi dan pengkategorisasian sesuai dengan kemungkinan dan dampak kejadian. C. Mendidik karyawan agar bisa menggunakan sistem yang telah diciptakan dan mencatat feedback bagaimana untuk mengembangkan sistem. D. Menciptakan sebuah lingkungan kerja yang aman dan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada komponen dan aspek yang dianalisis dalam penelitian. A. Manajemen risiko. Proses sistematis dalam mengenali, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat mengganggu jalannya operasional bisnis. B. Pengendalian dan mitigasi. Strategi untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya melalui penerapan prosedur dan kebijakan yang tepat. C. Kesadaran karyawan terhadap risiko. Tingkat pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan karyawan dalam upaya pencegahan serta penanganan risiko di lingkungan kerja. Selanjutnya ada metodologi penelitian pada jurnal 3. Metode penelitian menggunakan pendekatan observasi langsung, wawancara, dan studi literatur. Langkah-langkahnya meliputi survei lokasi restoran, wawancara dengan karyawan dan manajer, pengumpulan data risiko, serta penyusunan dan penerapan sistem pencatatan risiko berbasis formulir atau risk entry form. Hasil penelitian jurnal 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pencatatan risiko membantu karyawan dan manajemen dalam mengidentifikasi serta mengendalikan risiko di dapur dan area operasional. Penggunaan formulir risiko meningkatkan kejelasan data dan mempermudah pengambilan keputusan terhadap tindakan pengendalian. Selain itu, penerapan risk matrix meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan kesiapan bisnis menghadapi ancaman masa depan. Tidak berkelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.